Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Shalom, Rahayu. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan tetap menjaga kesehatan karena cuaca yang cepat berubah memungkinkan kita bisa mengalami kondisi kesehatan yang menurun. Untuk itu, selalu jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Baiklah, sebelum kita memulai kelas kita di mata kuliah Manajemen Pemasaran Relasional, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing demi kelancaran berjalannya kelas kita. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan siap untuk menerima materi kita kali ini. Kali ini kita di dalam mata kuliah pemasaran relasional, kita akan membahas topik utama, yaitu tentang loyalitas. Yang seperti apa sih loyalitas itu ya? Kalau kita tahu kan kalau loyalitas itu kesetiaan. Kesetiaan yang seperti apa? Mari kita bahas bersama dengan beberapa topik yang sesuai dengan sub materi, sub capaian pembelajaran mata kuliah di manajemen pemasaran relasional. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang value of loyalty. Kemudian loyalty pyramid atau piramida loyalitas, kemudian tentang loyalty itu sendiri, dan juga kita membahas tentang customer retention. Nah, di depan kita sudah ada jalan yang berliku-liku, ya. Nah, ini saya menggambarkan bahwa menuju suatu loyalitas itu memang membutuhkan perjalanan yang cukup panjang dan berliku, gitu ya, seperti gambar yang ada di depan kita. Ada tanjakan, ada turunan, ada berbelok tajam, ada berbelok curam, kemudian juga mungkin rintangan-rintangan yang lain yang bisa menggambarkan tentang bagaimana sih customer ini bisa loyal terhadap kita, hal apa saja ya yang harus dihadapi gitu ya, mungkin memasuki hutan, kemudian melewati tebing, membelah gunung dan lain-lain. Wah, kayak Ninja Hattori ya. Oke, baiklah, inilah topik yang akan kita bahas. Tetapi sebelumnya, pertanyaannya adalah, apa itu loyalty? Nah, loyalty itu yang seperti apa ya? Nah, saya punya quotes, saya ambil dari Google. Ya. Ini yang menyatakan bahwa a relationship without trust is like a car without gas. You can stay it in all you want, in it all you want, but it won't go anywhere. Jadi bisa dikatakan kalau menuju loyalty atau menuju kesetiaan, ini harus melalui yang namanya relationship. Wah, ini pasti banyak ya yang sedang menjalin relationship. Tapi nggak tahu ya, yang serius atau yang main-main saja atau yang nggak jelas relationship-nya. Nah, ini sama ya, kita kalau bicara tentang relationship tuh sama lah ya.
Nah, diilustrasikan bahwa relationship itu ini bisa bisa berkembang dan bisa menuju ke tujuan akhir, yaitu loyalitas. Tetapi harus ada yang namanya trust, kepercayaan. Kalau kita tidak membangun trust, maka bagaimana kita mau in relationship? Nah, apalagi ke loyalty. Wah, ini jauh sekali gitu ya. Nah, maka kalau digambarkan dalam sebuah mobil, ini mobil ini bisa kita naikin kapan saja gitu. Tapi kalau nggak ada bensinnya, ya cuma bisa dinaikin aja, tetapi nggak bisa dikendarai, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa dan seterusnya karena nggak ada bensinnya. Nah, bensinnya mobil ini atau bensinnya relationship adalah kepercayaan atau trust. So a relationship without trust is like a car without gas. You can stay in it all you want, but it won't go anywhere. Nih, saya jelaskan lagi bahwa benar-benar nggak bisa kemana-mana kalau nggak ada bensinnya. Apalagi melewati jalan yang tadi berliku-liku ya, menuju ke loyalitas. Nah, ini sebagai pendahuluan saja, sebagai analogi saja, supaya kalian bisa lebih memantapkan atau lebih bisa menggambarkan, mengimajinasikan bahwa apa yang kita bahas tentang loyalitas ini, maka kuncinya adalah trust di dalam konteks relationship. Baiklah, saya akan lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, what is the value of loyalty? Apa sih nilai dari loyalitas? Atau hal apa yang dibalik loyalitas ini? Pertama, ada yang namanya long-term relationship. Nah, ini biasanya hubungan ini hubungan jangka panjang dan kedua belah pihak ini saling mendapatkan keuntungan dari interaksi yang dibuat. Ini kalau long term relationship. Nah, ini banyak contohnya ya. Kalian bisa cari macam-macam nih, baik dari hubungan antara pelanggan dengan perusahaan, atau juga hubungan antara perusahaan dengan supplier atau agen dan lainnya, atau bahkan bisa dikaitkan dengan hubungan percintaan. Nah, ini mirip-mirip nih gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa nangkepnya lebih mudah lah gitu ya. Nah, kemudian kenapa sih atau why would you solicit a one-time walk-in into clinic or hospital when you can become a regular health care provider for the patient? Jadi kenapa harus jalan ke rumah sakit kalau kalian sakit aja ke rumah sakit? Kenapa nggak secara rutin ke rumah sakit? Nah, ini kan kita trust dengan rumah sakit misalnya, ini contohnya kita percaya akan salah satu rumah sakit, tetapi kan kita nggak mau ke sana terus ya. Tapi kalau bisa ya sekali aja. Nah, itulah. Ini ada perbedaan-perbedaan yang dibalik dari loyalitas itu sendiri, tergantung dari produk ataupun jasa yang disampaikan kepada customer. Kalau sifatnya jasa perbaikan, misalnya bengkel. Nah, ini kita bisa bolak-balik gitu ya. Nah, nanti nggak enak sedikit ke bengkel, ganti oli ke bengkel, benerin part-part yang sudah umur atau usang, itu kita bisa ganti ke bengkel dan seterusnya.
Nah, untuk kendaraan kita supaya bisa terus atau bisa digunakan terus ya, supaya awet juga, tidak cepat rusak. Nah, tetapi kan berbeda hal dengan rumah sakit. Nah, rumah sakit ini membuat orang sehat gitu. Nah, tapi namanya rumah sakit. Nah, ini kan kita maunya ya jangan ke rumah sakit lah. Kalau ke rumah sakit kan biaya yang harus dikeluarkan banyak, kemudian juga kita tidak dalam keadaan yang sehat. Nah, makanya selalu jaga kesehatan. Jangan sampai kita ke rumah sakit gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada similarly, why be a one-time supplier base on a promotion when you can supply stateless or component over time. Jadi ini juga sama. Jadi kadang-kadang kita sebagai customer ini walaupun tahu iklan atau walaupun tahu promosi yang sedang dilakukan oleh provider ya, atau penyedia jasa ataupun penyedia produk, ini kadang-kadang kita juga nggak selalu harus membeli barang itu, gitu kan? Kayak tadi misalnya ke rumah sakit kan kita nggak mau juga ke rumah sakit, gitu. Walaupun kita butuh ke rumah sakit, misalnya untuk general check up atau cek rutin kesehatan dan segala macam. Tapi kan kalau kita merasa saya sehat-sehat aja kok, saya nggak usah ke rumah sakit deh karena biayanya akan tinggi gitu ya kalau ke rumah sakit ataupun ke klinik. Nah ini jadi belum tentu setelah kita melihat promosi atau iklan dari suatu penyedia jasa, belum tentu kita langsung beli. Tetapi bagaimana caranya kita sebagai provider ini menumbuhkan rasa trust tadi. Ya, di depan tadi kita sudah bahas, trust, kepercayaan. Kita membangun kepercayaan, membangun lagi kepercayaan, terus-menerus, sustainable, to build the trust. Supaya apa? Supaya orang ketika mau membutuhkan atau membutuhkan layanan jasa kita, mereka akan cari kita. Nah ini ya sulit sekali nih ya membangun trust ini. Bisa melalui event, promosi ataupun yang lainnya. Nah ini adalah nilai-nilai yang ada di balik loyalitas gitu. Tapi setiap produk dan jasa berbeda ya variannya, varian value-nya itu beda-beda setiap produk maupun jasa. Walaupun mungkin produk atau jasanya sama, tetapi value yang ada di balik itu pasti akan berbeda. Nah, intinya adalah bagaimana kita sebagai provider bisa menumbuhkan rasa percaya tadi untuk mendapatkan loyalitas pelanggan, gitu ya. Nah, baiklah kali ini, saya akan memaparkan tentang loyalitas secara piramida. Sebetulnya apa sih ya titik yang paling di atas tentang loyalitas? Maka kalau kita mendapatkan loyalitas, sebelumnya adalah kita harus menciptakan pembelian berulang yang sifatnya memuaskan pelanggan. Jadi kadang ada kita membeli barang bukan karena kita puas akan produk itu, tapi kita butuh aja gitu karena nggak ada lagi yang jual. Misalnya kalau kita pergi ke stasiun pompa bensin, ya, atau SPBU. Nah ini kan di negara kita ini SPBU bisa dikatakan monopoli. Walaupun ada SPBU yang lain ya, tapi kan kita terpaksa untuk membeli bensin di SPBU
pemerintah gitu atau berlabel merah. Nah, mau nggak mau kita harus beli di situ. Tapi kalau di kota-kota besar sekarang ada SPBU swasta, gitu ya. Jadi orang bisa milih. Gitu. Tapi kalau untuk yang di kota-kota bukan ibu kota atau kota-kota tingkat 2 di Indonesia, ini mau nggak mau belinya di situ. Jadi repeat purchase-nya itu bukan karena satisfaction mungkin, karena scarcity, karena kelangkaan akan penyedia jasanya. Nah, bagaimana caranya repeat purchase untuk mendapatkan satisfaction adalah dengan persaingan yang wajar, gitu ya. Nah, kalau kita lihat produk sabun, ya, sabun mandi atau shampoo ataupun yang lainnya, ya, yang dasarnya sabun, ini pilihan mereknya banyak sekali. Sehingga kadang-kadang kita kalau nggak yakin, kita beli yang kecil dulu gitu. Cocok nggak ya buat rambut saya? Cocok nggak ya buat kulit saya gitu ya. Kalau nggak cocok, kita akan beli yang lain lagi. Sampai kita mendapatkan produk sabun yang cocok buat kita. Gitu. Baik itu dari sisi kebutuhan kita pasti akan membeli, gitu ya. Tetapi juga dari sisi kepuasan, kesesuaian produk dan kecocokan produk terhadap diri kita juga didapatkan. Jadi repeat purchase-nya akan mendapatkan satisfaction, gitu ya, atau kepuasan pelanggan. Jadi berbeda dengan contoh yang tadi di awal. Nah, sebelumnya yang ini tadi saya sampaikan. Sebelumnya ini trial evaluation yang tadi saya bilang. Sebelumnya maka dia akan coba-coba dulu nih beli yang kecil-kecil, gitu ya. Supaya apa? Kalau nggak cocok ya masih bisa dikasih orang lah, atau enggak ya bisa kita waste gitu ya, bisa kita buang. Tetapi hal ini kan bisa melalui apa namanya percobaan atau trial. Cocok nggak nih dengan rambut saya gitu. Rambut saya kadang-kadang kan sebuah produk menyatakan bahwa ini cocok bagi rambut yang kering, ini cocok bagi rambut yang oily, atau ini bisa apa namanya merapihkan rambut yang kusut dan seterusnya gitu. Tetapi belum tentu cocok dengan rambut kita gitu. Atau juga sabun, ya, misalnya ada sabun yang pH-nya cukup tinggi, ada yang pH-nya rendah, ada yang pH-nya sedang-sedang saja. Nah, setiap kulit manusia memiliki daya apa namanya tahan terhadap pH yang berbeda-beda juga. Tidak semua orang punya kemampuan daya tahan dengan pH yang tinggi, misalnya. Ada yang juga bahkan ada yang alergi terhadap pH, ada juga. Ada yang sabun atau produk sabun yang bebas pH juga. Nah, ini perlu kalian pahami gitu ya. Jadi jangan asal beli aja nih kalau beli produk itu, terutama sabun atau sampo. Lihat dulu pH-nya berapa. Kemudian setelah sabunnya misalnya cocok, kita belum tentu cocok juga dengan air yang ada di rumah kita. Kita harus cek dulu tuh, airnya pH-nya tinggi enggak gitu kan. Kalau pH-nya tinggi, wah jangan-jangan bukan dari sabunnya, tapi dari airnya. Nah, ini ada beberapa kasus tentang alergi air yang dengan pH tinggi juga ada gitu. Jadi yang disalahin sabunnya, tetapi padahal sebetulnya pH airnya yang tinggi gitu. Jadi marilah kita mulai lebih cerdas lagi dalam membeli suatu produk itu. Lihat apa aja ingredients-nya, lihat apa namanya materialnya, apakah ada yang apa namanya bertolak belakang dengan alergen kita gitu ya. Kalau kita punya alergen, nah itu harus hati-hati ya kita dalam memilih suatu produk. Nah, kemudian itu kan kalau
tahapannya sudah mencoba. Nah, yang paling penting adalah ini tahapan yang sebelum membeli ataupun sebelum mencoba produk. Pertama, kita ingat bahwa di dalam pemasaran ada yang namanya metode AIDA. Gitu. AIDA. Jadi A itu untuk attract, kemudian setelah attract mendapatkan interest, setelah interest mendapatkan desire, dan selanjutnya adalah action. Gitu. Kalau yang 3 di atas ini, tahapan 3 yang di atas, dari loyalty, repeat purchase, dan trial, ini adalah tahapan action. Nah, di dalam tahapan interest atau awareness, ini kita diharapkan bisa menggugah customer melalui promosi yang kita lakukan. Bagaimana ya bisa mendapatkan loyalitas pelanggan? Caranya ya bukan hanya melalui promosi yang dilakukan, tetapi bagaimana kita bisa melayani pelanggan. Wah, kalau jasa oke melayani, tetapi kalau barang bagaimana? Ya suatu provider harus menyediakan misalnya admin yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan, atau hotline service juga bisa disediakan sehingga pelanggan merasa ada hubungan antara si provider dengan si customer, sehingga ada terjalin komunikasi. Selain itu juga dalam menumbuhkan interest bisa juga melalui testimoni-testimoni. Misalnya provider memiliki akun media sosial atau website yang di dalamnya mungkin bisa menempatkan testimoni dari customer-customer yang sudah melakukan repeat purchase, atau bahkan customer-customer yang sudah loyal. Mereka bisa memberikan testimoni yang sifatnya mungkin lebih persuasif, gitu ya, sehingga membuat calon pelanggan lain atau masyarakat yang melihat media sosial, akun media sosial tersebut, ini bisa menumbuhkan awareness. Setelah awareness baru mendapatkan interest. Nah, kalau awareness mungkin melalui promosi-promosi yang dilakukan. Tapi begitu interest, bagaimana yang bisa menciptakan interest? Nah, salah satunya adalah melalui testimoni yang disampaikan di dalam media sosial dari customer yang tadi saya sampaikan, yang sudah membeli ulang atau juga customer yang sudah setia terhadap produk atau barang atau jasa yang kita sampaikan kepada customer. Nah, ini adalah bentuk dari piramida kesetiaan. Jadi, sebelum kita mendapatkan loyalitas, maka kita harus membangun yang namanya awareness, supaya mendapatkan interest bagi customer. Caranya macam-macam. Kemudian baru kita mendapatkan sisi baik dari produk kita. Apa? Orang mau beli walaupun baru coba-coba. Nah, setelah coba-coba cocok, ya, oh saya akan beli lagi nih, gitu ya. Nah, setelah mau beli lagi, mungkin seterusnya sudah tidak perlu menggunakan, atau customer tadi sudah tidak melihat iklan lagi, bahkan sudah menjadi fanatik terhadap suatu barang ataupun jasa yang diterimanya gitu atau dibeli. Nah, itulah tadi tentang piramida loyalty. Nah, kemudian loyalty sendiri itu apa sih? Pertama, customer retention. Kemudian share of customer purchase. Nah, berikutnya adalah
result from meeting and exceeding expectation. Hal ini akan berkaitan dengan yang namanya customer retention. Wah, customer retention itu apa ya? Nah, secara keseluruhan, apa yang dirasakan oleh customer kalau dia sudah memakai produk kita, memakai barang atau jasa dari yang kita tawarkan, ini customer merasa puas. Jadi karena dia puas, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang bisa dikatakan adalah nilai. Atau sering juga kalau kita beli sesuatu, wah ini misalnya kita mau beli sepatu, wah sepatu ini mahal sekali ya, tapi saya coba dulu deh, worth it nggak ya? Nah kata-kata worth it tadi, worth it nggak ya? Kira-kira dengan harga sepatu yang ini, mereknya begini, terus saya coba, ternyata nyaman, oke saya beli. Nah ini artinya si customer sudah mendapatkan value dengan uang yang dia keluarkan. Worth it dengan harga yang cukup mahal, tetapi sepatunya sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan ketika si customer ini membutuhkan sebuah sepatu, ternyata sepatu itu nyaman. Di luar ekspektasi dia. Kadang-kadang kan ada sepatu yang mahal tidak enak dipakai. Ternyata ada sepatu yang mahal dengan kualitas yang baik gitu dan nyaman digunakan. Maka si customer akan mendapatkan value dari produk yang dia gunakan. Bahkan mungkin ketika dia menggunakan sepatu itu, dia mendapatkan value lain selain diterimanya melalui physical. Nah, non-physicalnya apa? Non-physicalnya mungkin, wah, pakai merek itu. Wah, itu mahal loh. Wah, orang berpikir yang melihat kita menggunakan sepatu itu, misalnya orang akan berpikir, wah, dia pasti dari kalangan yang di have nih gitu ya. Wah, atau enggak dia dari kalangan yang cukup berada lah. Gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Image yang didapat. Nah, itu juga bagian dari value. Jadi, bukan hanya worth it harganya, bukan hanya worth it kualitasnya, tetapi worth it juga terhadap image yang menggunakan. Atau bisa dikatakan, saya sering sebutkan bahwa product value proposition, itu yang didapat. Gitu ya. Nah, itu tadi setelah didapat, maka ketika dia merasa, wah saya sudah worth it pakai ini, nyaman, kemudian orang menganggap saya sesuai dengan image yang dinyatakan dalam promosinya produk sepatu ini, kemudian dia tergugah untuk, lain kali saya akan beli lagi sepatu ini. Nah, di dalam benaknya, ini dia sudah nggak mau lagi nih pindah ke merek yang lain. Karena ketika dia akan membutuhkan sepatu lagi, di state of mind-nya customer atau di state of mind-nya pengguna sepatu tadi, ini sudah merek itu. Ya. Dan dia tidak mau mengganti dengan merek yang lain. Dia bela-belain, misalnya kalau itu merek sepatu sport, gitu ya, dia bela-belain, dia butuh sepatu kulit gitu. Dia bela-belain cari sepatu sport yang bahannya kulit. Gitu kan biasanya kita tahu sepatu sport itu kan campuran dari latex dan denim atau juga ada yang materialnya beda lagi gitu ya. Tetapi dia bela-belain cari yang materialnya leather atau kulit. Nah, ini kan menjadi loyal terhadap perusahaan kita, terhadap brand kita. Nah, kemudian kalau sudah dia akan memutuskan atau dia sudah memutuskan saya akan tetap di brand ini, maka ini
akan membawa si customer ini untuk membeli sepatu lagi dengan merek yang sama, dengan kebutuhan yang berbeda. Nah, kemudian kalau dia sudah yang namanya loyal terhadap merek kita atau produk kita, dia akan merekomendasikan ke orang lain, baik itu melalui buzzing, ya, word of mouth, ataupun mungkin melalui testimoni-testimoni yang dia lakukan, baik itu di media sosial ataupun testimoni kepada kolega-koleganya atau kenalannya. Gitu kira-kira. Nah, jadi customer retention akan didapat seperti ini, gitu ya. Jadi hal ini akan terus berulang dan terus berulang. Bahkan bisa menyebar ke ke teman-teman ataupun ke keluarga atau ke lingkungan di sekitarnya dia, sehingga kekuatan word of mouth-nya atau buzzing-nya ini benar-benar bisa menggugah orang-orang di lingkungannya untuk membeli brand itu. Nah, inilah kekuatan dari customer retention. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang loyalitas. Maka saya akan mengingatkan lagi bagi kalian bahwa inti dari loyalitas adalah trust atau suatu kepercayaan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin di akhir kuliah kita, sebelum kita berakhir, kita akan membuka diskusi, apa yang perlu ditanyakan, apa yang perlu dibahas, silahkan. Tapi dari paparan saya cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Shalom.